Oke, welcome back. Kembali lagi dalam bahasan kita tentang Figma. Pada video course kali ini kita akan belajar menggunakan text tool. Seperti namanya, text tool dipakai untuk membuat teks di dalam desain yang bisa dimulai dengan mengklik icon teks yang ada pada toolbox. Kita coba perbesar tampilan frame ini dengan mengklik zoom. Kita pilih zoom in agar kita bisa melihat desain dengan lebih detail. Di sini, kita bisa langsung menggunakan teks dengan cara mengklik pada area di mana teks itu akan kita tulis. Misalnya kita tulis di atas tombol, maka akan muncul kursor teks di sini dan Anda bisa menulis teks yang ingin Anda letakkan di atas tombol atau di area manapun di dalam frame. Misalnya Anda bisa menulis teks seperti ini, dan kemudian dengan menggunakan move tool Anda bisa geser di atas tombol. Nah, pada saat Anda menulis teks dan kemudian Anda menyeleksinya menggunakan move tool, maka di panel desain ada beberapa kontrol yang bisa Anda pakai untuk mengatur bagaimana teks ini akan terlihat. Utamanya Anda bisa melihatnya di bagian teks. Jadi di sini Anda bisa mengatur font apa yang akan digunakan, kemudian ukurannya dan seterusnya. Maka pertama-tama pastikan Anda masuk ke dalam panel desain dan Anda gulung ke bawah sehingga Anda menemukan teks di sini. Ini adalah bagian untuk mengatur teks dan secara default font yang aktif adalah font dengan jenis Roboto. Kalau Anda ingin mengubahnya dengan jenis font lain maka tinggal klik, kemudian Anda bisa pilih font yang berbeda. Untuk mendapatkan preview atas font yang Anda pilih, maka Anda perlu mengklik nama-nama font itu satu demi satu. Misalnya seperti ini. Ini adalah font-font yang umumnya Anda lihat untuk interface smartphone dan juga aplikasi-aplikasi yang bekerja di layar monitor untuk komputer, untuk Macintosh, dan seterusnya. Silakan Anda pilih font-font yang menurut Anda cocok untuk interface yang akan Anda buat. Kemudian di bagian bawahnya ada font size yang dipakai untuk mengatur ukuran. Anda bisa mengatur ukurannya dengan cepat dengan memilih ukuran yang diinginkan atau Anda masukkan ukurannya secara manual. Misalnya kalau ukuran tidak ada, Anda bisa ngetik angka 70, yang artinya ukuran font adalah 70 poin. Kemudian reguler itu menampilkan teks dalam format tertentu. Secara default pilihannya adalah reguler, artinya teks ditampilkan apa adanya tanpa format tambahan. Anda bisa melihat masing-masing format yang ada dalam menu ini. Anda klik dan di sini ada beberapa pilihan. Light itu artinya teks akan dibuat lebih ramping. Jadi tidak ada efek tebal di sini. Kemudian bold itu justru akan membuat teks menjadi lebih tebal. Kemudian ada juga light italic dan juga bold italic. Masing-masing sama seperti pilihan di atas, hanya saja seluruh pilihan yang ada di sini itu membuat teks menjadi miring. Misalnya kita pilih bold italic seperti ini, dan teks menjadi lebih miring. Kemudian ada beberapa pilihan yang berkaitan dengan teks ini apabila Anda menulisnya dalam beberapa baris. Jadi Anda bisa membuat teks dalam beberapa baris. Anda klik dan drag seperti ini. Ini tandanya Anda ingin membuat teks dalam beberapa baris atau biasa disebut paragraf. Nah, setelah muncul kursor, Anda bisa atur fontnya. Misalnya kita perkecil untuk ukuran 12 atau 13 dan Anda ketik materi yang ingin Anda masukkan di dalam area teks paragraf ini. Misalnya kita ketik teks lorem ipsum untuk membantu kita memahami bagaimana cara kerja dari paragraf teks. Karena kalau Anda bekerja dengan paragraf teks, ada beberapa kontrol yang cukup menarik untuk digunakan. Jadi ini adalah paragraf teks, yaitu teks yang terdiri dari beberapa baris. Dan kemudian Anda melihat di sini ada beberapa ikon perataan. Secara default, teks akan diatur rata kiri. Kalau ingin dibuat rata tengah, maka Anda tinggal klik center. Dan kalau ingin dibuat rata kanan, maka Anda bisa klik pada ikon text align right. Dan di sini, ini adalah kontrol untuk mengatur jarak antar spasi, atau biasa disebut line height. Secara default, nilainya adalah 15. Kalau Anda klik dan drag ke arah kiri atau kanan, maka jarak spasi akan memperlebar atau menciut kalau Anda klik ke arah kiri. Anda juga bisa memasukkan nilainya secara manual, misalnya 20. Kemudian di bagian kanannya, itu adalah pilihan untuk mengatur jarak antar huruf atau letter spacing. Anda bisa memasukkan nilainya dalam bentuk prosentase.
semakin besar persentasenya, maka jarak antar huruf akan menjadi semakin renggang. Ini kaitannya dengan bagaimana Anda ingin menampilkan tampilan user interface dalam layar desktop atau smartphone. Kemudian di sini ada auto width, itu fungsinya untuk mengatur agar teks sesuai dengan ukuran area paragraf yang Anda buat. Sebagai contoh, di sini terlihat bahwa teks itu ukurannya lebih besar daripada ukuran area paragraf, sehingga ada beberapa teks yang tak terbaca. Agar bagian teks yang tak terbaca itu muncul, maka daripada Anda repot mengatur ukuran paragraf teksnya, Anda bisa klik pada icon auto hits ini. Dengan demikian, ukuran dari paragraf teksnya akan melebar dengan sendirinya. Tetapi kalau Anda ingin mengatur ukurannya secara manual, Anda bisa klik dan drag pada bagian ujung kiri, ujung atas, kanan, kiri, dan seterusnya ke arah dalam untuk memperkecil area paragraf teks atau klik dan drag ke arah luar untuk memperluas area teks ini. Kemudian ada juga fill. Fill berfungsi untuk mengatur warna teks. Anda bisa pilih warna apapun sesuai dengan kebutuhan. Lantas di sini ada 3 buah icon, yaitu align top, align middle, dan juga align bottom. Fungsinya untuk mengatur posisi teks, apakah ingin rata atas, tengah, atau bawah. Secara default pilihannya adalah align top. Kalau Anda pilih align middle, maka dia akan rata tengah relatif terhadap area paragraf teks yang Anda buat. Sedangkan kalau Anda buat align bottom, maka dia akan diletakkan lebih di bawah dibandingkan area paragraf yang sudah Anda buat itu. Jadi ada berbagai macam kontrol di sini yang bisa Anda manfaatkan, dan nanti kalau kita membutuhkan fitur-fitur tambahan yang berkaitan dengan teks, maka kita nanti akan mengeksplorasi teks ini lebih lanjut.